Oke, kembali lagi kita di Breaking Point episode ke-26. Dan ya kali ini Regi lagi ngeronda guys, gak tahu di mana dia. Pakai Kayak green screen loh, keren. layarnya kameranya dari bawah ya kan, kelihatan lebih gendut guys ya. Jadi itu trik kamera guys ya. Loh, trik kamera kan gue kasih tahu. Jadi kalau mau kelihatan lebih ramping itu kamera dari atas guys gitu. Makanya kamera gue dari lumayan atas nih. Kalau dari bawah gendut nih. Itu guys ya. Oke, jadi kita kali ini akan bahas kota dan juga hal yang sering kalian mention di DM, kalau bukan DM juga sih, di chat waktu live stream gitu ya. Bang, budget cap gimana bang? Budget cap bang? Astaga. Bang ngetek-ngetek. Tag-ngetek juga di Instagram gitu kan. Jadi jujur nih, gue disclaimer dulu, gue belum terlalu yang baca detail banget. Mungkin Dims nih yang udah baca detail banget ya. Nanti mungkin Dims bisa lebih menjelaskan masalah budget cap. Jadi mungkin sebelum kita ke kota budget cap dulu aja deh, karena kan itu kan keluarnya sebelum ke kota ya, di Jepang kemarin, yang mana Max Verstappen itu udah menang World Champion. Tiba-tiba keluar berita bahwa cost cap-nya itu tahun 2021. Gua kira 2021 tuh gak jadi ada cost cap loh. Ternyata sudah jalan ya. Kan memang rumornya tuh memang dimulai dari tahun 2021. Cuma kan waktu itu gue dengernya gak jadi karena COVID dan segala macam gitu kan. Terus jadinya dimulai dari 2022. Ternyata enggak ya. Ternyata udah mulai di tahun 2021 kemarin ya teman-teman. Dan Red Bull terbukti, dan Aston Martin juga ya. Bukan Red Bull aja, ada Aston Martin juga yang melebihi gitu ya jatah cost cap-nya gitu ya. Dan katanya sih Red Bull juga cuma minor ya. Tulisannya tuh minor, walaupun juta-jutaan juga tetepan, jutaan dolar ya. Tapi itu katanya FIA termasuk minor, tulisannya tuh minor breach ya, minor breach gitu tulisannya. Jadi nah ini mungkin nanti Dims yang bisa sedikit lebih menjelaskan nih. Gimana Dims? Cuman 5% cuy, ngelebihin batas budget cap ya. Cuman gede sih nilainya $7,5 juta itu gede katanya pihak Mercedes dengan 5% itu bisa bikin mobil kenceng gitu. Apakah benar gitu? Satu upgrade mobil. Sepengetahuanku satu upgrade mobil 2 juta sampai 4 juta. Itu kalau melihat di F1 Manager kayaknya emang bener sih. Soalnya upgrade-nya kita di F1 Manager tuh ratusan ribu doang gitu. Ratusan ribu doang, bener. Kalau di F1 Manager, kalau intens itu 2,5 juta sampai 3 juta bisa tuh. Dan kalau ngelihat hasil yang investigasi kemarin, aku percaya sih ini upgrade-nya bisa emang bener bikin mobil kenceng sih. Dan tapi apakah sekencang? Tapi ya kemarin Red Bull nggak sampai sekencang tahun ini ya. Tahun ini kan dominannya banget tuh, udah kayak Mercedes tahun 2020 gitu. Soalnya tahun lalu tuh Red Bull ngejar. Nah sekarang Red Bull udah di atas sama Ferrari. Nah Red Bullnya konstan, Ferrarinya ngelawak. Gitu. Enggak, bukan. Kalau menurut gue Ferrarinya tuh konstan, Red Bullnya naik terus, upgrade-nya tuh upgrade terus gitu loh, paham nggak? Selama di musim ini, Ferrarinya tuh kayak masih sama dengan Ferrari yang awal-awal kalau menurut gue ya. Mungkin upgrade-nya tuh kalau di F1 Manager tuh kesannya upgrade-nya tuh stagnan aja gitu, nggak bertambah gitu. Kalau Red Bull bertambah, makanya Max Verstappen jadi semakin kesini jadi semakin bisa ninggalin Leclerc jauh-jauh banget. Awal-awal bahkan Leclerc aja Grand Slam di Australia kan, bisa sampai bisa Grand Slam. Kalah upgrade lah istilahnya Ferrari kan kalau tahun ini. Kalau tahun lalu nggak mungkin Mercedes kalah upgrade. Balik ke ini budget cap Dims, gimana Dims? Bahkan gue dengar beberapa berita bilang kalau itu tuh salah apa tuh? Oh salah tadi. Suaranya Regi nih. Bahkan ada yang bilang itu tuh cuman bukan overspend yang di bagian-bagian mesin, malah katanya tuh overspend di bagian-bagian kayak cateringnya anjir, kayak kan biasa kan. Nah, tapi ini pernyataan dari siapa ini? Gitu. Pernyataan dari siapa itu? Itu kayaknya itu hasilnya deh, habis investigasi nggak sih muncul semua berita begitu. Dan McLaren sama Mercedes paling panas gitu, kayak enggak tetap dihukum lah anjir. Apalagi McLaren tuh Zak Brown sampai gemes banget itu. Zak Brown sampai nulis proposal hukuman kan ke FIA. Iya. Yang masuk akal, menurutku masuk akal. Ya itu hukumannya masuk akal ya. Iya.
Ya Kayak apapun bener-bener dari Amerika banget gitu lah istilahnya. apapun itu ya rules are rules kalau menurut gue sih. Ya, Tetap ya, ya. tetap Berarti melanggar sekalipun berarti apapun itu. udah terbukti kalau misalnya memang pelanggaran cost cap ini adalah memang yang tadi catering itu, yang makanan-makanan itu. Berarti bukan alasan doang nih dari Red Bull gitu. Apapun Iya. itu alasannya mereka ngelanggar, iya ngelanggar. Oke, melanggar. Tapi kan maksudnya gua kira itu awalnya orang-orang bikin meme masalah makanan-makanan kirain ini cuma sekedar alasannya Red Bull aja bilang kalau ini bridge-nya tuh di makanan gitu. Nah, gue Ternyata juga nggak emang, tahu ini teralibi, apakah nah, alibi maksud yang gua dibikin itu bener, maksud gue apakah tuh itu itu buat gitu. nutupin Maksud Sama gue gaji sih. sama nggak iya, coba maksud gue tuh ini apakah sudah keluar benar-benar dari FIA-nya yang mengenai FIA udah menyatakan kalau memang bridge-nya ini di bidang makanan gitu so far atau belum? hasil realnya belum ada yang tahu. Tapi banyak yang bilang begitu, termasuk dari Red Bull-nya. Ya kalau dari Red Bull mah ya bisa buat alasan kan. Yep, tapi apapun itu tetap melanggar. Soalnya orang-orang bikin meme kan kesannya kayak yang bener gitu loh anjir. Iya, kayak ya kita mau percaya Masa iya? gimana? Masalahnya lu bayangin aja lu catering abisnya jutaan dolar seharga satu upgrade mobil tapi cuma buat makanan gitu. Kayak mau ngasih makan berapa orang coy gitu loh. Makanya orang kan bikin meme-nya tuh masuk akal, meme-meme kayak gitu tuh logis gitu. Lu masuk akal kan apa lu bridge makanan doang segini gedenya gitu loh. Takutnya kan cuma alibi lu doang nih gitu kan. $7 juta. Iya. Gue kepo sih Regi nih, yang apa pos ronda nanti gimana Reg? Menurut lu gimana Reg? Gue nyikapin mana dulu nih? Kalau misalkan kayak Red Bull yang dapat cost cap atau juga dapat pelanggaran ya, gua gak ini sih, lebih ke arah cost cap buat tahun depannya yang gua juga ini dari kata Jack Brown ya, kalau misalkan buat tahun depan ini Red Bull bisa aja dapat istilahnya pemotongan budget cap $4 juta dan itu bisa ngaruh ke performa buat musim depan. Ini gua ngarahinnya ke performa buat musim depan karena ada anggaran tersebut. Ini bisa aja ngaruh ke buat perform di musim depannya di Red Bull. Gua masih nangkapnya di situ sih. Soal pelanggaran. Red Bull aja bisa aja kayak gitu, apalagi Aston Martin. Aston Martin kan gak terlalu bagus istilahnya, jadi udah mah kayak gitu dapat pelanggaran. Kalau misalkan jatuhnya ada pembatasan buat musim depan bakal jadi lebih parah sih. Gua khawatirnya di situ. Gua kasihan juga ya Aston Martin mobil udah pelan udah langgar lagi. Ngelanggar pula gitu. Pelanggarannya di fasilitas sih pasti itu. Iya. Gara-gara brand fasilitas apa namanya factory-nya gitu kan. Soalnya itu tetap masuk ke budget cap juga tuh. Jadi emang sebenarnya kukira budget cap ini nggak ngurus sampai situ, ternyata Iya sama bikin sampai mesin situ doang gitu ya. kayak bikin mesin, bikin part mobil, Asli. ternyata sampai gaji yang ku tahu kayaknya gaji driver. Kan enggak gaji pokoknya Ya, yang boleh itu driver gaji enggak driver toh. enggak termasuk. Sama Tapi gaji engineer dua tertinggi, dua pilihan tertinggi di luar driver tuh boleh. Jadi ya, misal tapi Toto Wolff, satunya lagi siapa nah itu? Kemarin di Red Bull itu katanya yang desas-desusnya juga gajinya si Newey kan, gajinya Adrian Newey yang 11 juta kalau nggak salah. Seperti kayak Max Verstappen sendiri itu yang salah satunya yang bikin bengkak. Jadi kayak bengkaknya itu sebenarnya udah kalau misal nggak ada catering ya, nggak ada apa cateringnya bisa di price itu Red Bull. Kalau dari aku baca itu mungkin nggak ngelebihin cost cap, tapi karena cateringnya gede gitu kan, udah ditambah Mewah. upgrade, terus gaji-gaji orang-orang Red Bull-nya jadinya mereka over the budget cap dan kalau ngomongin apa namanya ya, punishment-nya yang dikatain sama Zac Brown sendiri sih paling masuk akal sih, soalnya dengan ngurangin waktu TFD, wind tunnel itu bisa bikin istilahnya nge-nerf mobil lah. Tapi Red Bull ini menurut gua harusnya kayaknya mereka ini blunder deh. Blunder itu maksud dalam artian kecolongan kayaknya hitungan. Karena Red Bull ini satu-satunya
tim yang bisa main belakang anjir, karena Red Bull ini punya banyak cabang ya, punya cabang minuman, punya cabang sport yang ekstrim sport. Banyak banget pokoknya Red Bull, perusahaannya banyak. Kalau misalnya gue jadi Red Bull supaya nggak cost cap, gue ambil aja keuangannya. Adrian Newey, ntar lu gue gaji tapi gue transfernya pakai duit yang Red Bull sini ya, Red Bull. Misalnya bisa aja kan, Red Bull yang minuman aja ya, diakalin gitu. Sumpah, Red Bull ini paling bisa anjir. Harus sumber utamanya tapi Mike. Kata timnya tuh daily free lunch for 1,000 people itu salah satu faktor utamanya bikin bengkak. Mereka bilang gitu cuy. Anjir. Makanya kalau menurut gue alasan-alasannya akhirnya semuanya muncul kan, alasan-alasan lah, apalah. Jadi kalau menurut gue sih Red Bull ini kecolongan aja. Maksudnya gue yakin mereka bisa alokasiin uangnya itu bener-bener. Adrian Newey nih misalnya gaji 11 juta nih. Ya udah, 5 juta gue bayar dari F1, nanti 6 jutanya gue bayar dari ini ya, dari Red Bull yang kaleng gitu, Red Bull yang minuman gitu. Kelar anjir. Gak cost cap anjir. Sumpah. Gue mikirnya bisa ke sana. Iya. Maksud gue kalau menurut gue ini karena kecolongan aja kan. Red Bull nulis tuh di statement tuh yang setelah ketahuan cost cap terus dia nulis tuh di Instagram, kita percaya kalau kita udah hitung-hitungan bener gitu, tapi ternyata masih ada aja. Nah itu kalau menurut gue tuh kecolongan asli, ketahuan gak sengaja. Itu gue yakin dipecat itu yang hitung. Lebih keren apa overspend di mesin gak sih daripada di catering. Iya anjir, maksudnya lu udah lah Red Bull gak usah ngasih alasan, lu malah kelihatan cemen. Kalau menurut gua malah Red Bull tuh bisa kenceng gara-gara kita nggak tahu loh apa yang bisa dikeluarkan uangnya itu, yang kayak tadi gua bilang ya, bisa pakai uang dari Red Bull yang ini, Red Bull yang kaleng, Red Bull yang perusahaan Red Bull yang mana gitu kan. Kalau Mercedes, Ferrari gitu kan jelas kan perusahaan cuma satu nih, Ferrari ya udah Ferrari gitu. Kalau Red Bull banyak anjir, enak banget sumpah. Red Bull tuh bisa colong-colong gitu, bisa nggak ketahuan. Makanya bahaya banget sebenarnya Red Bull nih. Agak ya kalau misalnya mau nggak jujur ya itu bisa gitu. Makanya kita tinggal nggak tahu nih mereka main jujur apa enggak nih gitu kan. Itu aja sih sebetulnya. Apalagi melihat performa mobil yang semakin kesini semakin gila gitu kan. Ini kalau ada fans Mercedes, oh iya tuh bang bener. Gila di kolom komentar nih ntar. Iya tuh bang pasti itu. WDC 8 tuh Hamilton. Beda cekecit ya. Cost capen. Apalagi tahun ini tuh wah kenceng gara-gara melebihi juga itu bang gitu. Kalau menurut gue sih percaya aja kalau mereka ngelebihin, soalnya kenceng juga, kenceng banget gitu loh. Soalnya tapi ya nggak juga sih ya kalau dibandingkan sama Perez gitu. Masa Perez biasa aja cuy. Iya, jadi beda iya sih. Masalahnya bener. Lah. Masalahnya ada komparasinya guys. Jadi yang bikin antara Perez emang disuruh pelan ya, ini gue nggak tahu nih. Masalahnya kalau kita kalau misalnya kita bahas performa ya, maksudnya kita mau bilang wah ini Red Bull ada curang nih misalnya, tapi nyatanya di lapangan cuma Max Verstappen aja yang kenceng gitu loh. Iya, kecuali Perez juga kenceng ngacir gitu. Nah kayak Bottas sama Lewis Hamilton tahun 2020 itu kan yang zamannya ada dust tuh, itu kan Bottas juga ngacir juga tuh. Bottas kan juga ngacir juga itu. Nah itu patut dicurigai gitu baru ya. masuk akal kalau dibilang kayak oh ini ngecit, ada ngecit nih gitu. Nah kalau Red Bull Maxnya sendiri ngacir aja gimana? Ngacir gak paham. Max 30 detik di depan, Sergio Perez lagi sikut-sikutan sama Norris, kan gak logis guys. Gitu kan. Anjir. Kayak, tolong lah buat kalian yang sebenarnya ini lucu sih. Ini Red Bull lu kalau tadi udah dibilang Mike lah ya. Red Bull ada kemungkinan kecolongan, ada kemungkinan kayak somehow bisa malah kelebihannya di catering gitu kan. Jadi harusnya, dan kalau ngomongin tahun ini harusnya Red Bull secara kita lihat juga secara gamblang ya, Perez emang performa yang kocak, Verstappen yang performanya masih lanjut dari tahun lalu. Harusnya sih gak ada overspend lagi lah. Dan juga kalaupun overspend minim, yang aku benar-benar setuju adalah
yang dari ini ya statementnya Zac Brown itu langsung dikurangin semuanya itu upgrade-nya. Soalnya dari minor pun tetap bisa lanjut dan bisa Tapi gue seneng sih dikuranginnya 2 kali musim lipat ya. depannya. Jadi Iya, misalnya overspend 2 juta, tahun depan berarti lu minus 4 juta gitu. Wah itu 4 Nah, juta gitu. kalau di F1 kerasa loh. Jadi kalau misalnya benar-benar bisa memaksimalkan ya itu kerasa banget itu. wind tunnel-nya juga Wind yang tunnel. benar-benar Oh, iya. ku kasih lihat itu wind tunnel sih, gila. Wind tunnel dipotong 20%. Misal dapat top team nih menang konstruktor, kalau menang konstruktor berarti yang salah satu yang paling tinggi gitu kan, mungkin dapat cuma 60 jam. Dipotong 20%. Gila, jadi berapa? Sisa 40-an jam, guys. Jadi cuma dapat 2 Iya. hari doang buat Dan testing. itu sebentar banget. Iya, sebentar banget. Ya mungkin Wah menarik ya sih. enggak Apakah 60 tahun malah, depan enggak apakah Ferrari iya. masih Apa berharap ya? Masih Ferrari yang berharap. over budget. Kalau Maksud kayak gua gini Ferrari tuh yang ya. menang biji. Oh, gue pikir Ferrari yang over budget. Kalau kayak gini tuh salah satu kekurangannya adalah misal semua tim minor overspend nih. Jadi kayak ada kemungkinan dalam satu musim itu kenceng-kenceng semua, terus tahun depan dicek ternyata overspend semua, dikurangin Tapi aneh juga ya, Iya, maksudnya makanya. kenapa diceknya tahun ini baru ketahuan? Kenapa nggak tutup season dicek gitu? Aneh banget ya. Berarti apakah ada yang cepu? Itu source-nya Binotto itu yang perlu dipertanyakan orang dalamnya Binotto guys. Soalnya infonya adalah yang pertama denger itu Ferrari, terus Binotto cepu ke Wah. ke Toto. Terus Toto yang lagi panas gitu kan langsung tunjuk. Jadi sebenarnya yang tahu pertama itu Ferrari guys. Ternyata F1 kayak anak kecil juga ya kayaknya orang-orang dalamnya. Iya. Tinggal Bilangin lu, ditransparansin aja iya. Binotto. Ada gitu-gitu. Iya anjir bisa cepu-cepu gitu. Jadi Binotto tuh tapi kan Ferrari 2019 udah pernah curang ya masalah bensin itu yang Iya, masalah engine. Ya cuma agak ditutupin tapi publik tetap tahu lah kayak jadi rahasia umum gitu kan. Tapi katanya udah ada hukumannya. Ferrari jadi pelan tuh diapain nggak tahu kenapa Itu tuh. 2020 efeknya tuh ampas banget itu. Iya, ampas banget. Ya, Ya, tapi kan bener. publik nggak tahu kan. Beda sama ini Red Bull ini. Masalahnya juga Ferrari, pasti kompor-komporin. masalahnya Ferrari udah curang nggak menang gitu loh. Nah, iya. Kalau Ferrari curang dan menang, gue yakin nggak ada yang nutup-nutupin, pasti pasti naik gitu. Itu Ferrari kalau kita recount balik ya 2019. Itu Ferrari itu cuma kenceng 3-4 balapan lah. Singapura, Monza. Habis pramusim. Habis season break. Habis summer break. Nah, terus pas di Amerika gitu kan langsung ngampas kalau nggak salah guys. Jadi makanya. Mesinnya udah ketahuan. udah di tone down itu. Karena kan sebelum Amerika juga sama, hampir setiap musim kan sebelum Amerika itu ada liburan lumayan panjang lah kayak sekarang. Gitu kan. Jadi ya Abis aja di Singapura menang kan hampir nggak mungkin kita mau bilang Ferrari bisa menang di tikungan gitu. Monza coy, ngobok-ngobok Mercedes kan urusan Monza. Nggak kekejar cuy, Bottas pakai DRS gak kekejar. Gila. Ya makanya untungnya Ferrari nggak menang ya, jadi nggak ada yang ngusut, nggak banyak lah orang kalah juga gitu kan. Kalau ini Red Bull masalahnya dia menang Pak ya, jadi menangnya kontroversial lagi kan. Jadi yang wah ini Max Verstappen harus nggak boleh juara dunia nih dibalikin, gile. Jadi nggak mungkin. Ya itu hukumannya agak nggak mungkin sih masalahnya. Jadi hukumannya tuh konsekuensi yang berikutnya gitu teman-teman. Untuk paling nggak untuk tahun ini dan tahun depan lah. Ya udah Ferrari curangnya yang maksimal aja lah biar juara dunia sekali. Nah itu dia. Tahun depannya dihukum nggak apa-apa lah. Ya aku takutin itu gitu guys. Jadi kayak overspend misal overspend 5 juta nih. Si Ferrari 6 juta 7 juta gitu kan. Terus aduh tahun depan kita dipotong budget capnya terus CFD-nya, tapi tahun sebelumnya udah menang. Jadi kan kayak makanya udah dapat trofi gitu. Kalau nggak ketahuan. Nggak peduli. Kalau ketahuan pertengahan musim. Iya masalahnya bisa kayak gitu kan. Maksudnya tim-tim lain nanti wah kita curang aja kalau gitu kan. Kita kalau misal Aston Martin nih kita curang Aston Martin udah ya siapa ya misalnya Williams gitu. Williams, wah kita over budget dah.
Tahu-tahu Albon juara dunia gitu Ya, tahun itu. jadi roket gitu kan. Ya kalau itu Williamsnya ntar tahun depan tiba-tiba kualifikasi 1-2 guys kan. Wah Iya. ini. 1-2 gitu kan. Oh. Nah, terus abis itu ternyata ketahuan nih. Wah, ternyata major bridge gitu, bukan minor ya. Major. Wah, ini kelebihan $100 juta nih. Over udah Aduh, di banned. over lah, Itu over, Pak. Diskualifikasi kayak gitu ya. itu Ya udah Williams tinggal apa namanya? Dia jadi bapuk dulu setahun. Habis itu tahun depannya over budget lagi. Nah itu yang kayaknya jadi loophole-nya guys ya. Iya, jadi ini berarti hukumannya berarti paling bener emang ditangguhkan ya yang kemarin ya. Iya ditangguhkan. Enaknya gitu. Enaknya. Iya ya guys, Tapi ya bener juga ya. Maksudnya ya kalau minim misal overspend-nya kayak minim gitu kan nggak apa-apa, tapi kalau kayak Williams tadi 100 juta ya pasti ditangguhkan, Pak. kayak di diskualifikasi kayak sih. Iya, Ada dua. diskualifikasi di Curang SU tuh, gitu. iya, curang tuh dua, curang mikir sama nggak mikir. Nah itu nggak mikir curang tuh. Nah, kalau curang paling nggak mikir. Tapi kan bagi Williams yang udah nggak pernah juara, bodoh amat. Yang penting gue juara gitu kan. Juara tahun depan hilang. Tahun depan balapan lagi. ganti, bukan Williams, misalnya ganti jadi Nicholas gitu. Setahun aja namanya jadi Nicholas gitu kan. Jadi Dia benar-benar di-ban. kalau menurut gua sih, iya ini ada loophole-nya guys ya. Ini kebijakannya FIA ini harus tepat nih. Tinggal kita Benar. kebijakannya gimana nih? Apakah nanti dihukum sesuai dengan Zak Brown yang bilang itu ya masalah. Ya itu kalau Zak Brown ada loophole-nya. Tim-tim lain bisa aja curang tahun ini demi menyecure sebuah kemenangan, tapi tahun depannya mereka ya udah bodo amat lah gitu. Gue dikurang-kurangin ya udah gitu. Yang penting gue menang dulu gitu kan. Kayak gitu, atau ya mungkin paling parah ya nggak jadi juara dunia ya. Itu tapi kayaknya Itu kayaknya nggak mungkin ya. Itu Iya nggak mungkin. 2007 aja Lewis sama siapa namanya Alonso mau jadi jurdun kan, soalnya mereka tahu apa mau konstruktor nggak bakalan menang karena diskualifikasi. Iya, kan. diskualifikasi. Jadi Ah, itu. mereka fokus ke WDC ya. Gimana ya, dan Iya, kalau sekarang harusnya tetap, kalau menurutku salah satu yang paling nggak mungkin itu WDC di strip sih. Ya. WCC mungkin kali ya. WCC Konstruktor mungkin, konstruktor mungkin ya. Kayak Ah. McLaren, Ya. kayak McLaren Soalnya kan 2007 itu. yang balapan kan driver ya kan. Iya, soalnya Apalagi- kalau WDC iya bener sih ya. Kalau WDC kan soalnya itu max driver bukan tim ya. Ini kan yang salah tim ya. Betul. Benar, Benar kalau juga ya, benar kalau juga misal ya. WDC dicabut itu harus yang misal kayak 1-2 per balapan, nah baru bisa mungkin ya. Tapi juga hampir nggak mungkin juga karena WDC itu ada urusan dari drivernya gitu. Kalau konstruktor kan benar-benar dari Ya tim gitu kan. ini unik banget sih. Ini kejadian yang ya istilahnya bisa dibilang ya memang baru pertama ya, karena Coscape kan baru dimulai tahun lalu juga ya, tahun 2021 gitu. Jadi ya ini kita akan lihat, dan langsung ada pelanggarannya gitu ya. Langsung ada yang melanggar gitu. Dan Tahun Red depan Bull lebih lagi. rendah, guys. Tahun depan itu untuk semua tim ya, bukan cuma Red Bull Iya. doang. Untuk semua tim, of course plus Red Bull sama Aston itu harusnya lebih rendah dari ini. Dan Kalau nggak Red salah Bull motong Red 10 Bull lebih jutaan. rendah lagi nih berarti. Kan Iya, Red kena Bull jadi Coscape. lebih rendah lagi. Iya. Abis ini siap-siap guys. Makanan Red Bull nasi kotak guys ya. Nasi kucing. Nanti kok- itu Udah Red paling Bull benar, kalengnya udah paling dibuka benar. air putih, guys. Sumpah. Kaleng Red Bull gak ada guys habis ini. Mungkin Red Bull akan jual ke timnya itu per kaleng cuma ₹1.000 kali. Loh ini kan Pengen. gue sponsorin ini tim gue sendiri gitu. Jadi Ya, gratis deh, ceban. gratis gitu. Dan Wow. nggak ada makanan gratis guys ya. Kan tadi katanya overspend gara-gara freelance guys. Itu Freelance ya. makanan bayar $5 gitu guys. Membantu keuangan nih. Chicken rice $5 ya. $5 Anjir. $5. Iya. Nasi kucing sih nanti gue kasih tahu lah Horner Indonesia Nasi uduk lah. Nasi kuning. Indo cat rice gitu kan. Jadi Cat Balapan di rice. Mandalika makanya enak cat rice guys. cat rice. Nasi Ya, kucing. lu cuma 5.000 gitu kan kenyang tuh. 3.000 cuy segini aja. Oh 3.000 ya tuh. 3.000. Tuh $0,2 guys. 3.000 berapa euro ya anjir ya? 1 euro itu 16.000 tuh. 3.000. $0,1 $0,1 €.
0, gitu. 0, anjir 110 sen guys ya 3.000 tuh. Jadi Satu set. gue yakin gak mungkin overspend ya Red Bull. Itu adalah solusi Anda ya. Nasi kucing ya. Nasi kucing. Nasi kucing untuk Minumnya Red Bull, aqua yang di pesawat, Yes. tahu gak? Aquanya yang setengah, yang setengah. guys. Yang kecil banget. Iya. Kalau usah aqua gelas guys. Kalau minum dicuk. Ya, Mereka cara kuah, mereka murah dikit, Sunqua gitu atau apa gitu. Anjir Sunqua. Aduh. Aqua gelas tuh masih mahal, Pal, masih gede dia. Iya Ini makanya. yang di murah pesawat, yang setengahnya Oh, aqua iya. gelas, yang lu coblos, lu sedot sekali habis aja. Gue dapat botol segini kecil. Tahu kan, Pal, yang di pesawat tuh loh. Aqua yang di pesawat yang cuma Tahu. setengahnya aqua gelas anjir. Itu. Nanti kursi Lebih. kursi garasi Red Bull itu pakainya kursi ini guys ya kayak di Kursi nikah, kondangan. fix Kursi jadi kondangan. kondangan ya. Terus Jadi kayak ini kondangan. seragamnya Red Bull tuh nanti kainnya udah nggak mau sama Puma guys ya. Nanti sama orang pesan di Bandung guys nanti lokalan. Ya. Better. Anjir. Aduh. Gue yakin lokal. anjir gue yakin kalau itu orang Cina sih yang punya tim, gue yakin begitu sih. Christian Horner pernah sablon di sini itu ya. Made in Purbalingga, mantap. Ya anjir. Loh, World Cup aja habis ini World Cup bolanya dari sini loh, Mojokerto loh. Iya, kenapa Red Bull nggak bisa? Majalengka sekalian. Ada. Jadi- nggak mungkin dong. Iya kan? Jadi Red Bull cobalah lu coba tinjau kain-kain dalam negeri Indonesia. Gue yakin MU aja di Old Trafford jualan baju tuh made in Indonesia loh. Made in Indonesia men. Lu pernah denger si stand up komedinya si Panji Pragiwaksono enggak? Dia bilang kan waktu ke Old Trafford dia mau beli bajunya MU tulisannya made in Indonesia, ditanyain loh. Ini kok made in Indonesia? Iya, ini yang terbagus tuh kita jualnya ya ini yang made in Indonesia. Gitu anjir. Jadi cobalah Red Bull. Jadi kita memberi jalan keluar untuk Red Bull ya guys. Ya. Iya. Podcast malam ini. Red Bull coba Beri ya. tips di sini ya. Ya, Kita malam ini coba. jadi marketing, jadi manajemen Red Bull. Coba cari produk di Indonesia. Gue yakin Indonesia produknya itu murah tapi berkualitas ya. Betul. World Cup aja bolanya pakai Indonesia loh. Kurang World Cup men gitu kan. Kakinya Messi dan Ronaldo itu menginjak Mojokerto anjir. Gila. Gila ya lu. Jadi Bangga, jelas. bangga lah. Kalau Indonesia kan over proud ya guys. Jadi kita kasih begitu, wah. Nanti kita beli di Singapura gitu kan, Just Tip mau beli bajunya Red Bull made in Indonesia nih, yakin lu 1,5 juta. Gue beli di Indo gope kan. Di Stronger ini laris anjir. Indonesia. Lah. Jadi ya semoga lah ya Red Bull bisa mengenal produk-produk kita guys ya dalam negeri ya kan. Ini serius biar ya. nggak overspend, biar nggak Worth it, overspend. worth it Red Bull, worth it try. anjir. Ya kan. Gua sih dukung sih kalau misalnya ada tim F1 yang mau pakai apapun dari Indonesia gitu. Karena MU aja pakai loh. MU aja pakai anjir. MU ya. Overproud, ya. Ya kan? Proud. Oke, jadi itulah ya pembahasan mengenai cost cap. Mungkin kalian yang punya pendapat atau info-info yang menarik lainnya silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan baca. Dan ya Aston Martin sih yang nggak kita bahas sama sekali, padahal sama-sama overspend guys. Gue juga gak ngulik, sumpah gue juga gak ngulik. Gue cuma ngeliat dulu doang. Kita kasihan banget anjir, gak ada yang peduli anjir Aston mau overspend. Nah itu guys. Iya, mobil gerobak. siapa Makanya yang peduli, kalau anjir? curang tapi gerobak tuh gak peduli. Iya. Kayak Ferrari tahun 2019 gak ada yang Iya. peduli anjir. Benar. Kalau ini Red Bull udah menangnya kontroversial gitu kan. Jadi pasti yang ngulik-ngulik banyak gitu. Apalagi fans Mercedes satu dunia gitu kan. Jadi ngeri anjir. Wow. Fans Mercedes tuh ngeri sedap gitu kan. Jadi ya menarik sih. Gua nggak ngebayangin nanti gimana kalau misalnya Lewis Hamilton udah nggak ada, udah pensiun gitu. Tapi Max Verstappen masih ada. Fans Mercedesnya kemana ya? Fans Lewis tuh kemana gitu? Kejot. Kayak gue kan fans Michael Schumacher nih, udah nggak ada ya, gue ke Leclerc gitu. Apakah mereka bisa move on ke George Russell mungkin atau kemana gitu ya? Mungkin. Menarik sih. Bisa aja sih. Sama-sama Atau mungkin tokonya aja. Gitu. Jangan jadi direktur aja Lewis nanti. Kalau Lewis jadi direktur ngeliat Max penalti, wah
Penalti nih nggak bisa nih penalti. Enggak lah, Lewis Hamilton tuh udah pembalap atau atlet terkaya anjir di dunia. Ngapain dia jadi kerja begitu? Mending Siapa tahu mending iseng. dia beli Williams gitu, mungkin masih lebih masuk akal gitu. Kalau maksudnya punya tim F1 gitu mungkin lebih make sense sih. Kan sekarang dia Oh, beli iya. yang boncos apa tuh yang tim Oh, Denver Bronco. kalah lagi kemarin, sedih anjir. Iya, milihnya Denver Broncos sih salah tim Bapak Luis ya. Emang ini udah pembahasannya NFL guys ya. Kalau mau ngobrol Ya itu, NFL guys. sama saya guys. Orang kaya punya duit belum tentu pintar guys ya. Jadi milih timnya yang babuk guys ya. ya gue nggak tahu sih Parah kalau ini, guys. NFL Nopal yang lebih tahu guys. Gue nggak tahu. Prestasi Oke. dulu kali. Ya mungkin itu ini Pal apa namanya investasi, benar kata Regi, investasi dulu. Nanti siapa tahu beberapa tahun kemudian kan wah naik gitu kan, Iya. siapa tahu gitu. Harusnya ya, soalnya kan tahun ini ngelawak terus ntar dapat draft pick bagus guys. Gitu guys ya. Ayo. Luis kenapa gak beli tim NBA aja ya? Lebih asik anjir NBA anjir. Ya beli LA Lakers kayak itu ya. Lakers gak bisa, kemahalan anjir Lakers udah Ya. terlalu. Mahal Pak. itu Beli mahal. tim-tim yang bawah-bawah dulu. Tim-tim Denver Nuggets gitu, sama-sama Denver tuh. Denver Nuggets. Oklahoma ya. Iya. Atau tim bola lah yang mediocre, orang semua punya lah. Orang-orang tajir kan bisa beli tuh, tim bola tuh. Beli jangan Leicester apa ya? Kan juga Wolves belinya tuh bukan kepemilikan satu tim utuh ya guys ya. Itu kayak punya saham aja gitu. Saham. Jadi kalian jangan beranggapan wah Lewis Hamilton beli tim tuh punya 100%, enggak ya guys. Ini punyanya cuma berapa persen? Mungkin bahkan cuma enggak sampai 10% mungkin. Gue enggak tahu sih, tapi yang jelas cuma bagian aja gitu. Jadi one of the CEO gitulah istilahnya. Jadi ya mungkin bisa lah untuk misalnya mau beli tim F1, gue yakin bisa dengan uangnya Lewis Hamilton sih bisa banget sih. Untuk beli mungkin kayak William, beli Jin Haas tuh tolong tuh. Di Jin Haas ditolong lah. Udah banyak Kasihan habis, banget. tapi bilang nggak jalan-jalan guys. Iya. Tapi Lewis Hamilton belum ada ya pembalap yang punya tim, ada nggak? Atau maksudnya pembalap Ada. F1? Pembalap F1. Hamilton punya Aguri Suzuki punya Hamilton. tim Super Aguri tahun 2007-2008 meskipun Oh. Indian collapse ya. Nah itu Hamilton tuh kayaknya Hamilton tuh gitu aja, dia mungkin beli, bukan maksudnya nggak usah punya, tapi ya kayak tadi apa bagian dari ini, kenapa jadi bahas Hamilton ya? Orang pensiun aja belum, dia bilang katanya masih kepingin lama karena 2025 2026 paling. kalau menurut gua ini malah enak buat dia, karena apa? Karena dia mungkin ada sesuatu yang dicari gitu. Oh, gua mau cari nomor 8 gua nih gitu kan. Karena kalau sekarang dia udah selesai dapat 8, mungkin pensiunnya lebih cepat mungkin. Oh, udahlah gua udah dapat gitu 8. Jadi kalau menurut gua masuk akal. Ini kalian harus, fansnya Lewis mungkin harus sedikit berterima kasih nih ke Max Verstappen gitu. Dia masih akhirnya jelas. karena adanya begini Lewis Hamilton masih mau balapan gitu. Ya tapi tergantung sih, kalau kalian kepinginnya memang dia 8 terus kalau kalian dia pensiun bodo amat ya udah. Beda cerita sih ya. Enggak bisa bang, harusnya menang bang gitu ntar. Tapi ini menarik sih karena apakah KER 7 ini akan terus ada gitu kan? Sampai sekarang mentok 7 nih guys. Gue jujur tahun lalu tuh kepingin, maksudnya gue netral gitu. Lewis P8 juga sedih, tapi keren juga kalau misalnya ada yang 8, apalagi dia orang kulit hitam gitu kan, satu-satunya di balapan gitu. Jadi kan keren gitu ya. Tapi di satu sisi ya gue sebagai fans Michael Schumacher bersedih juga gitu. Tapi ya gak apa-apa, seru-seru aja sebetulnya. Cuma ternyata ujung-ujungnya Max Verstappen yang menang ya. Kalau Max Verstappen yang menang sebetulnya emang gak, spesialnya tuh gak sespesial Lewis Hamilton P8 sebetulnya kalau menurut gue ya. Karena Max Verstappen kan masih muda gitu ya. Jadi ya wajar-wajar aja gitu. Spesial pertama kali, tapi andaikan kemarin tuh Lewis Hamilton yang menang 8 World Champion tuh, wah itu lebih keren lagi sih. Walaupun gue bukan fansnya Lewis ya, tapi gue yakin lebih sejarah lah gitu di F1 gitu kan. Generasinya yang dinonton F1 yang tahun ini yang bakalan keren. Kalau gue kan generasi Michael Schumacher, kita ini kan bisa dibilang kita ini generasi Michael Schumacher lah gitu kan. Ntar yang umur yang kecil yang generasinya Lewis Hamilton
pasti anjir dulu pernah ada nih 8 kali world champion gitu kan. Jadi sayang banget sih. Jadi kalau ya gue sih low key kepingin Lewis dapetin 8-nya sih. Walaupun Michael Schumacher soalnya udah nggak mungkin kan. Maksudnya udah ya kalau udah nggak ada Michael Schumacher siapa lagi gitu ya. Ini yang paling mendekati paling bisa ya Lewis gitu. Walaupun ya gue nggak terlalu ngefans sama Lewis ya. Tapi kalau misalnya bisa keren sih. Kalau di F1 bisa ya. Semoga. Tapi ya nggak tahu ya. Ini gue netral teman-teman ya. Gue netral karena gue juga bukan fansnya Mercedes gitu ya. Asik sih tapi ngelihat pertikaian fans ya. Padahal drivernya udah nggak bertikai loh. Drivernya udah Iya, tapi masih ada-ada aja gitu ya. Iya. Komen-komen. Biasa guys, gak terima itu. Masih belum terima, masih ada aja yang bilang giveaway champion lah. Ya, move on dong ya. Jadi ya kalau bisa move on teman-teman ya, karena mending kalian fokus untuk mengantar Lewis mendapatkan ke-8-nya ini gitu. Nggak tahu kapan tapi ya. Gue juga menunggu Ferrari nih. Kalian sekarang menjadi sama-sama kayak Ferrari guys ya. Sama-sama menunggu gitu. Kapannya ya kita nggak tahu gitu. Bisa tahun depan, next year is our year. Jadi kalian akhiri fansnya Lewis nih masuk ke fase next year is our year nih. Ya, selalu di tiap musim harusnya ya. Iya. Makanya mulai tahun depan kan pasti kalian juga beranggapan, wah tahun depan Lewis nih ya kan. Gue juga sebagai Ferrari, wah tahun depan Ferrari nih gitu kan. Iya kan, jadi let's see ya. Siapa duluan? Apakah Lewis duluan? Apakah Ferrari duluan guys ya? Kita akan bersaing di situ guys ya. Verstappen lagi. Wah, gua tahun depan gua mau jadi haternya Max Verstappen. Perez yang menang tahun depan ya. Aduh, Max Verstappen parah banget kenceng. Itu Alonso ya. Oke, kita Gak usah jauh-jauh guys, bahas minggu depan aja nih USA guys. Iya makanya ini gue mau bahas USA ini. Tapi masalahnya USA itu balapan di mana yang kita udah kayak kasarannya nggak ada greget-gregetnya karena sudah selesai gitu selesai, ya. udah Iya. selesai. Udah. Konstruktor juga tinggal ngelok besok. Iya, konstruktor juga. Ada dua-duanya. Nggak siapa yang bisa ngalahin konstruktornya anjir. Kalau Max Verstappen, pokoknya yang jelas Meksiko sampai Perez gak dikasih menang sama Verstappen, awas anjir. Iya itu ngawur. Itu gua ngenes sih. Verstappen cari apa lagi? Udah kasih aja ke Perez gitu loh. Rekor berturut-turut udah nggak mungkin. Nggak, masalahnya guys, kalau misalnya kondisinya kayak di Jepang kemarin gitu, Verstappennya ngacir banget, Pereznya di belakang, mau ngasih gimana caranya ya? Nanti wah Perez kok nggak dikasih lah? Itu di belakangnya jauh banget, gimana mau ngasih? 35 detik ya anjir. Masa harus mundur anjir? Gak, gue kalau jadi Verstappen sih, kalau bisa gue nggak qualifying, gue start dari paling belakang anjir buat Perez. Jadi suruh Perez yang berjuang sendiri di depan gitu. Itu kalau sampai gitu ya, sumpah aku nonton sumpah gue kalau jadi Max Verstappen gue gitu sih. Ketawa sih. Menang gimana? Kalau Verstappen enggak, maksudnya kan at least kalau misalnya start dari belakang kan, wah gue minta pit stop 5 kali dah. Pokoknya sampai ada challenge ya gitu guys. Aduh, kota. Jadi kota ini kebetulan gue habis F1 Manager nih, kota itu kendalanya adalah panasnya bukan main ya. Degradasi bannya itu anjay. Gue kebetulan kalau itu masih sejak update baru. Iya. Kayak gitu. Dari F1 yang dulu juga gitu kan, F1 21, F1 dulu. Enggak, F1 kota itu demanding banget degradasi bannya. Cepet banget habis bannya. Soalnya panas ya. Bisa ada kemungkinan 2 stop lagi. Tahun lalu kan kalau nggak salah 2 stop juga toh. Tahun lalu kan 2 stop dengan mobil yang kalau kita bilang tire decknya harusnya udah bagus gitu ya kan. Ini kayak Hungary nih. Ini bisa-bisa kayak ini kayak Hungary nih. Iya. Tahun kemarin kan mobilnya harusnya tire decknya nggak barbar banget kan. Ternyata kota aja sampai perlu 2 stop. Nah yang buat tahun ini mungkin bisa malah diambang 3 stop sih kayak waktu di Bahrain ya. Yes. Kayak karena aspalnya baru nggak sih, baru di resurface karena kan terlalu kan bumpy banget tuh. Sekarang kan kayak udah nggak terlalu bumpy. Oh kalau nggak terlalu bumpy harusnya lebih enak gitu.
Karakter track-nya juga Pak, sektor satunya nyanyo-nyanyo, nge-SS gitu kan, sektor 3-nya yang corner. kiri panjang, kanan panjang, itu kalau menurutku walaupun mau semulus apapun aspalnya, tapi kota adalah tetap track yang demanding buat ban ya, apalagi ban depan dah, depan kiri kanan itu, kalau dibilang bakalan cepat aus dan paling nggak besok ya 2 stop lah, minimal 2 stop guys. Soalnya Fair ini buat Pak, Iya bener. Fair buat So- Ferrari ban depan. soalnya panjang dia itu. Satu putarannya tuh 1 menit 40 detik atau 1 menit 30-an detik pokoknya. Jadi Iya. bannya tuh kesannya 1 lap tapi seolah udah 1,5 lap gitu loh. Kalau di track normal gitu. Makanya kesannya tire degradasinya lebih cepet karena sebenarnya karena panjangnya tracknya aja gitu loh. Jadi makanya kesannya kalau track biasa itu 1 putaran 1 lap. Kalau di kota tuh 1 putaran jadi 1,5 lap untuk bannya. Gitu. Jadi makanya dia lebih cepet aus juga gitu. Selain panas dan bumpy-nya tracknya ya. Jadi panjang tracknya tuh juga salah satu faktor. Jadi Cerah berawan. nah cerah lagi. Kita lihat ya attendance-nya tahun lalu kan 400.000 tuh. Kita lihat tahun ini naik nggak? 500.000 nggak? Kan kalau naik berarti kan berarti kan mantap ya. Ada perkembangan. Asli. Gitu. Jadi yang jelas kota bakalan menarik banget. Kalau menurut gua sih tahun lalu siapa yang menang? Red Bull ya tahun lalu ya. Iya, Verstappen. Verstappen ya. Dua strategi ya sama Lewis ya. Heeh. Sampai tidur aku. Iya anjir besok kita balapan. Gadang. Balapannya jam 2. Jam 2 pagi. Qualify-nya jam 5 pagi, Cok. Iya, qualify-nya subuh, Pak. Tapi kalau qualify mungkin bisa sih kalau quali ya. Quali masih masuk akal ya karena kan kayak bangun pagi biasa ya. Balapannya itu loh 2 pagi anjir. Itu besok Meksiko juga segitu jam 2 pagi. Jam 3. Jam 3. Jam 3 Meksiko. Anjir. Itu yang Brazil enak Brazil jam 12. Jam 12 gitu. Satuan lah. Ini Abu Dhabi jam 8. Abu Dhabi jam 8, Mas. Abu Dhabi kan biasa ya. Timur Tengah, ya Timur Tengah. Anjir gua. Ini 3 ronde Pak besok Pak. Kita tahun ini gak klimaks ya kayak Abu Dhabi kan bisa seru banget tuh yang ya walaupun dikasih drama ya justru ada dramanya ini jadi seru gitu kan. Jadi Iya jam 1 Brazil. Gimana lagi ya? Sebenarnya kalau ngomongin drama gitu ya I think 50-50 sih kayak hurting the sport tapi bagus buat fan gitu kan. Ini sebenarnya pilihannya 2, mau buat olahraganya atau buat fansnya gitu kan. Dan kalau menurutku tahun sekarang juga ya udah normal aja buat F1 lagian Hamilton udah berapa kali coba silakan kalian hitung guys Hamilton berapa kali ngelok balapan sebelum balapan terakhir. Ya kan? Coba. 2020, 19, 18, 17. Iya. 16 sampai terakhir gitu kan. Tapi kalah. Ya, itu diborong katanya. Ya, kalah sama Bapak Rosberg gitu kan. 15-14 kan di Amerika pernah kan tahun 2000. Iya. 15 toh. 15 yang dilempar topi. Iya bener. Ayo guys, prediksi kalian sebelum kita ke prediksi kota nih. Apa namanya? Ya, siapa? Kira-kira Max Verstappen bakalan berapa kali jadi juara dunia, guys? Oh. Minimal 4. Iya. Minimal 4. Kalau nggak sampai 4 udah kalah Golden Boy sama Vettel. Kurang golden. Nggak ada goldennya kalau nggak belum 4 guys di Red Bull. Vettel 4 kali berturut-turut ya? Iya. Gimana nggak bosan lu lihat Vettel? Tapi 2 tahun sikut-sikutan. Oh iya. Tahun depan sikut-sikutan nih. Tahun ini dia nggak? Iya. Vettel kan yang pertama sikut-sikutan, yang kedua santai, yang ketiga sikut-sikutan. Feeling gue tahun depan Red Bull kayaknya nggak menang lagi deh orang budget cap. Jangan lihat aja ya harusnya besok ya tahun depan ya kalau kita ngeliat dan budget cap ini harusnya tahun depan Ferrari sama Mercedes. Ada kesempatan sih. Ya paling nggak Mercedes lah. Kalau kita bilang yang developmentnya paling oke, yang strukturnya paling oke gitu kan Mercedes guys ya, yang paling menjanjikan. Ya, Ferrari. Betul. Aduh. Ferrari itu orang dalamnya sebenarnya oke, orang dalamnya cuma di lapangannya aja nih yang kurang gitu.
Kalau Ya kalau berarti kayak engineer oke-nya gimana nih? engineer dan lain-lainnya gue yakin Ferrari sih aman-aman aja sebetulnya. Orang makanya mobil tahun ini lumayan kan, bagus kan Kenceng, dia. nah. Cuma Betul. eksekusi. Eksekusi di lapangannya aja itu loh. Sama Leclerc juga masih Ambil mistake-mistakes ya kan. keputusan. Iya. Leclerc mistake-mistakes, Sainz mistake-mistakes. Masih pembalapnya juga masih banyak kesalahan juga Leclerc. sih gitu. Leclerc sama Perlu Verstappen. experience lebih. Ya perlu experience. Tapi kalau menurut gue Leclerc ini harus cepet sih karena udah umur juga kan. Kan dia udah 25 Iya, nah itu. nih. 25 sama Verstappen sih. Verstappen di umur 25 udah 2 kali. Yang ini tinggal Leclerc buruan nih jangan sampai 30. Beda. Dulu driver-drivernya dulu aja umur 29, 30 baru juara. Santai. Iya. Leclerc masih panjang anjay. Iya loh, iya maksud gua harus Betul. mulai ini, maksud gua Secepat harus mungkin iya ya. secepat mungkin. Jadi Iya. maksudnya jangan mistakes mulu gitu loh. Masa mistakesnya kocak-kocak lagi, apalagi di Prancis tuh. Untung tracknya udah nggak ada ya. Gitu kalau tracknya masih ada, wih ini dulu gua teriak-teriak di sini nih. Gue pengen teriak-teriak lagi. Shoo gitu kan anjir. Untung tracknya udah gak ada ya. Jadi gak ada kenangan pahit deh buat Leclerc ya di situ ya. Jadi ya semoga lah ya Ferrari. 4 kali ya tadi prediksi kalian ya minimal ya. Kalau gue mungkin 3 kali dah. Kayaknya Max sekali lagi terus udah. Kayaknya ya. Tahun Ya, 2025 2026 katanya dia mau rehat sih. At least kalau udah kayak membosankan. Mau rehat. Dia. Rehat anjir. Mau ganti balapan kayak Kimi. Dulu kan Kimi gitu kan. Kayak Kalau ngomong-ngomong gini ya Verstappen mirip sama Kimi ya. Raw pace-nya kenceng. Nggak peduli sama omongan. Kalau ditanya-tanya ya jawabnya apa yang dia pikirin gitu kan. Ini kalau to the point. Verstappen to the point. Ini Verstappen kalau masih menang-menang terus paling nggak 3 atau 4 kali. Paling nggak 2 tahun 3 tahun rehat itu. Saya udah bilang juga di awal musim kayak capek gini paling ada rehat ntar. Tunggu aja guys. Oh tuker sama Ricciardo guys. Balik Ricciardo ke Red Bull aja. Wow. 2024. Oke. Dua kursi terakhir nih prediksi nih. Haas sama Williams nih. Hah? Oh iya Latifi belum ada sih Iya, benar. Iya belum ada. Ya Latifi ke Chip Ganassi guys ya IndyCar tahun depan. IndyCar itu Oh, udah fix ya? Ya udah fix tadi sore infonya adalah Latifi ke Chip Ganassi buat tahun depan. Jadi ya IndyCar itu padahal lebih sadis anjir. Berarti ketemu sama Grosjean dong. Sama Ericsson, Grosjean, terus Alex Palou juga kan. Wah, Sama tim bagus. Kita lihat guys, kita lihat nih. Grosjean soalnya lumayan diobok-obok tuh di Tapi IndyCar. Ericsson kenceng. Ya, Ericsson kenceng ya. Makanya kita lihat masih bagus. Kita lihat masih muda juga kan. IndyCar semoga ada gamenya. Seru anjir IndyCar. Demen gue. Iya nih belum ada game yang ini paling iRacing. Faktornya. Enggak, tapi yang kayak arcade gitu loh, kayak F1 game gede Codemaster gitu. Tapi IndyCar seru kayaknya deh. Iya. Kayaknya seru ya. Kayaknya semua game coming soon. Ada kayaknya. Semua game, maksudnya semua balapan yang lumayan populer mending dibuat arcade style-nya deh. Ya walaupun gue yakin nggak semua orang setuju dengan pendapat ini sih, tapi lebih enak, maksudnya enak nge-guide orang-orang awam soalnya gitu loh. Iya, jadi F1 di game F1 langsung banyak yang main tuh gara-gara masih style arcade, belum style sim racing banget gitu loh. Jadi kalau bisa gitu kan. Tapi kalau enggak mau dibuat kayak ACC juga nggak masalah sih. Kalau bisa jadi kayak ACC beneran ya bagusnya ya. Itu nggak masalah sih. Ayo juga prediksi kursi. Siapa ya? Anjir gue lama gak mikirin aja. Gua ya ini kita prediksi sampai bener-bener nanti diumumkan guys ya. Gue Logan Sargent dan gue tetap Mick Schumacher sih kayaknya Haas ya. Iya. Kalau Haas ya William nih. Tapi Mick Schumacher ada talk sama Williams guys. Hah? Serius? Ada. Loh, bener. Apa si ini emang ada si Williams kan emang bilang kalau misalnya Logan Sargent nggak layak nanti kita milihnya Mick Schumacher. Tapi tergantung finishnya Logan Sargent di F2 nih gimana gitu. Katanya gitu. Ya berarti kalau kayak gitu harus nunggu Abu Dhabi. Nah ada kemungkinan. Ya ini kan prediksi Pak namanya Pak.
misal kalau mau kayak gitu modern, misal Logan Sargent nggak dapat license license point plus Schumacher udah sign sama Haas, udah itu bubar Williams. Mau milih siapa lagi? Soalnya kalau milih driver F2 juga di-consider super license point-nya guys ya. Ya. Paling enggak harus Logan Sargent memenuhi gitu. tapi kayaknya bisa deh. Enggak tahu lagi sih ya. Masalahnya Dia F2 defending itu championship sekarang. Masalahnya F2 itu pebalapnya 22 anjir. Bete banget, banyak banget. Banyak anjir. banget. Iya, jadi tapi enaknya F2 itu balapannya banyak ya. Jadi ada sprint race, ada race feature main. race gitu ya. Jadi ada kesempatan lah kalau misalnya kalah di sprint race, balap lagi di feature gitu-gitu dan jadi ya menarik sih. Ya, let's see. Oke. Kan prediksinya gue doang tadi. Rek, lu gimana Rek? William Suara sama gini. Gua Yang mantau F2 nih. aduh. Gua banyak ngarepnya ya kalau misalkan Williams sih. Kalau misalkan Haas masih Mick Schumacher. Gua Oke. belum bisa bayangin Mick Schumacher bakal kemana kalau misalkan nggak di Haas. DTM atau nyusul Jangan, David jangan. Schumacher udah di situ. Jangan. kayak udah downgrade ya. Jadi makin banyak Schumacher di DTM ya. Ya soalnya David gak lanjut di open wheel ya jadinya di DTM ya. Si William? Willy ya berarti Haas gue masih Mick ya. Kalau Williams ya gue ngarep. Gue jujur banyak nama ya, tapi gue pilih ini banyak yang ini. Gue milih ke Theo Porcher deh, yang lebih risk ya. Ya meskipun ya memang kalau Theo Porcher yang masuk impossible. sih Logan Sargent langsung menghujat William, anjir gue akademinya cuy. Ya makanya gue banyak nama sih. Ada dua pilihan mungkin dari sekalian aja William, Jamie Chadwick. Wah. OTW Jamie Chadwick ya 2026 harusnya. Jamie Chadwick ke F2 bisa gak ya? F2 ya Jamie Bisa Chadwick. banget dong. Kan bebas. Tatiana Calderon udah. Iya, Calderon aja masuk F2. Masa wah, ini menarik ya. Jamie Chadwick gak bisa gitu kan. Harusnya bisa nih guys. Semoga lah ya. Jamie Chadwick soalnya terlalu imba di W Series guys. Gak boleh dia. Kayak Peter Key anjir. Kekencengan anjir. Iya. Bukan liganya gitu loh maksudnya. Harusnya dia masuknya tuh di F1 eSport gitu kayak Peter Key kan gitu kan. IFL tuh terlalu cemen buat dia gitu. Terlalu pelan buat dia. Iya. Oke. Jadi itulah guys ya obrolan singkat kita tentang kota dan budget cap dan mungkin kita tunggu aja perkembangannya karena ya semakin banyak drama of course semakin seru ya dan kita juga akan ada Netflix juga tahun depan gitu kan. Netflix Drive to Survive juga lanjut. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa ditonton nanti karena dramanya banyak banget di tahun ini juga. Walaupun memang finishnya nggak klimaks ya, Max Verstappen udah finish di Jepang, cepet banget coy di Jepang coy finishnya coy. Jadi masih berapa? Tradisi 11 tahun sekali. Kita untung nggak di Singapura. Menurut gue yang seru ditonton adalah posisi kedua nih, driver standing nomor 2 guys. Poinnya mepet guys ya. Jadi ini aku konstruktor midfield sih. Alpine McLaren Alpine dulu. Banyak Pak, ngejar berapa? Jadi, P6. Ya itu guys ya. Kalau cara menikmati F1 di 4 race terakhir ini ya itu guys. Kalian pantau siapa yang finish di P2 guys. Konstruktor atau baik konstruktor maupun driver standing. Karena konstruktor Mercedes susah ngejar Ferrari. Yang paling masuk kali itu. Ya susah masih. Kalau Ferrari performanya masih stabil gini, itu Mercedes harusnya nggak bisa ngejar. Soalnya Mercedes kan paling berapa sih P4, P5 gitu kan, P3 sekali-kali. Ferrari P2, 23, 34 gitu ya udah lepas itu P2. Tapi kalau yang seru adalah P5 ke bawah. P5 ke bawah itu random banget. P5 ke bawah, P4, P5 seru. P5 ke bawah juga seru tuh. Nah itu jadi, guys ya. 6 sampai 10. Kalau konstruktor itu, tapi kalau driver standing masih ada pertarungan antara Perez dengan Leclerc guys ya. Perez Leclerc, Russell 3 tuh. Tapi berarti Perez logikanya nih ya. Berarti Perez sama Bottas tuh bagusan Bottas loh. Bottas masih bisa ngimbangin Lewis di mesin yang sama ya. Kalau maksudnya ya, walaupun memang Bottas kan kencang. Tapi kenapa di Alfa Romeo bapuk ya? Maksudnya kayak enggak ya beda gitu.
Nggak cocok sama mobilnya. mobil kan Mobil banyak itu, banyak kita faktor mobil juga, itu. heeh. Mobil itu kalau kata Mobilnya, Alfa Romeo mobilnya. Kalau Sergio Perez tuh, ya sorry ya kalau ada fans Perez, tapi kalau aku bilang dia itu kencengnya waktu dulu di Force India udah dulu banget lah, tahun sebelum 2015, 2016. Nah, Tapi setelah walaupun dia 2017 pelan yang penting konsisten. lanjut loh di Red Bull 2 tahun loh. Konsisten, iya soalnya konsisten. Konsistennya dia unggul. Bisa bagus di apa namanya ya? Maksudnya nggak pelan banget buat jadi midfield, tapi masih belum kenceng buat challenge yang ada di depan gitu. Buat challenge Leclerc, Tapi kalau misalnya Hamilton. nggak Perez, siapa Iya. ya yang cocok ya? Kira-kira gitu. Kalau misalnya bisa milih satu Apa? gitu. Ricciardo. Iya sih. Gua setuju Ricciardo sih. keren. Gue setuju sih. Ricciardo balik Ricciardo. gantiin Perez aja udah. Gue yakin Ricciardo nggak bakalan menang lawan Max Verstappen. Tapi at least Ricciardo bisa ini deh. Bisa di depan lagi. Lebih Iya. kenceng dari Sergio Perez ya. Ricciardo Kalau ngomong lebih jadi Jadi Anjir McLaren setuju kayak banget gitu, gue. Bang. Ricciardo McLaren bener begitu. banget sih. Bener banget McLaren sih. mobilnya Norris, Pak. Ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan di Red Bull malah tambah jelek. Soalnya Red Bull mobilnya jangan-jangan Verstappen tuh. jangan-jangan si Ricciardo bilang 2024 ada kursi itu Red Bull anjir. Siapa tahu. ya tapi masih misteri. Soalnya Sergio Perez cuma sampai 2023 Iya. tuh. 3. Iya, setahun. Betul. Perez tahun bukan, loh. bukan 2 tahun dia. Guys, Ya 2 tahun dari tungguin. kemarin, Pak. Ricciardo Oh, comeback. iya. Ya kan sih? Ya kan 2 tahun dari Ricciardo, kemarin. iya Ricciardo comeback di Red Bull guys. Soalnya Red Bull tuh suka pembalap tua-tua gitu kayaknya guys ya. Sampai 2024. Dari sekarang udah dikasih clue ya. Apa? Sergio Perez? Iya. Oh Perez 2 tahun? Ya 2 tahun berarti bukan di Red Bull ya. Soalnya kan- Pas mau di Monaco. Tapi kan bisa aja di Perez dikasih di Alfa Tauri anjir. Anjir. Wah, nggak mungkin. Mending Siapa masih bisa Perez. memungkinkan. Siapa tahu tetap Eh, tahun depan. Ricciardo tetap aja, Ricciardo masih sampai 2023 bisa di depak. Apalagi Perez anjir. Iya juga sih. Iya Iya juga sih. Ya, Kalau Apalagi Red Bull, performanya apalagi Red nggak Bull. bagus gitu Iya, kan. Apalagi Red Iya. Bull kan. Bagi Helmut. Kecuali Helmut gitu dulu kan. Apa ini? Helmut ya Apa? gitu. Sholat. Terus yang Sholat yang anjir. pilih decision ganti gitu kan. Kan Apa? soalnya kan sekarang suaranya Red Bull di Helmut guys. Jadi ya Iyalah. who knows, Orang who di telepon Nick De Vries aja langsung masuk Alfa Tauri anjir. Telepon doang anjir. Mut, lu ada kursi gak Langsung Mut? Ya nyuruh Verstappen lagi. Ya teleponnya siapa tahu dapat kontrak. Ya udah telepon deh. Oke, gua telepon deh. Des sama mabuk-mabuk tuh pasti Nick De Vries tuh. Kan biasanya kalau Teler, ya. sedikit alkohol kan berani ya. Gini doang telepon Des. Halo Mut. Wah, piye? Ono kursi gak? Saya tahun ngarep sing kena awakmu. Oh no. Ya kan? Ya ada. Helmut Marko Karaoke, Helmut Marko orang Suriname guys, bisa bahasa Jawa. Ya, orang nganjuk. Oh, langsung. Ya udahlah itu gantiin aja tuh Gasly. Kampret emang udah tanda tangan sama Alpine. Gas. Itu guys ya. Cerita-ceritanya guys ya. Lah terus Toto piye? Alah Toto gampang kata Nick De Vries ya kan. Iya kan? Kan gitu anjir. Dia pasti gitu anjir. Ya kan? Anjir. Kan dia pasti concern kan loh. Lu kan akademisnya Mercedes nih, tim oposisi nih. Piye gitu kan. Toto gak marah-marah nih lu masuk sini. Wah, bodo amat Toto, ntar gue kasih permen juga seneng gitu. Gue kasih info budget cap dah dia ntar ya. Tapi gue yakin Toto bangga sih Nick De Vries bisa masuk ke walaupun nih ya, walaupun Nick De Vries berpotensi untuk menjadi the next Max Verstappen misalnya. Untuk menyelengkat Mercedes gitu kan. Itu keren loh kalau misalnya bisa kayak gitu keren loh. Red Bullnya duet Belanda. Wah. Iya anjir. Bisa Perez, jadi ya. ya kan gue bilang Perez dituker ke Alfa Tauri ya kan. Nick De Vries yang masuk. Weh. Bisa jadi. Orang Albon sama Gasly aja ganti-ganti senak jidat. Kenapa enggak Perez digituin juga ya kan. Iya. Company tim. Iya. Santai aja. Itu gunanya punya dua tim. Dikuasai ya. company ya. Jadi Nick De Vries ini gue yakin dipantau. Misalnya di Alfa Tauri menang jelas. gitu. Ya gue yakin ya mungkin gak menang. Misalnya top 5 gitu misalnya. Wah gue yakin dimasukin anjir ke Red Bull. Gak mungkin enggak lah. Tolol anjir kalau enggak. Sayang banget. Apalagi kalau misalnya Perez underperform gitu kan. Sayang banget.
Ya itu we'll see ya guys ya. Ini menarik sih. Ini semua thanks to Sebastian Vettel guys ya. Ini Yes. Berkat dia ya. di balik semua ini ya, di balik ke pensiunnya dia itu, wah sekarang jadi seru banget ya. Gridnya tuh Butterfly jadi effect coy. Serunya bukan di track ya, off track ya seru off track. guys. Nick De Vries bisa masuk F1 Oh tuh. jelas. Ceritanya gimana? Presley ketemu Nick De Vries tahun depan di F1 ya, beneran anjir Presley. Tenayang anjir. Yang kemarin kan ketemu Nick De Vries gitu dia bilang. Tahun depan ya di F1 beneran anjir. Jadi udah diprediksi sama Presley guys ya. Nggak tahu gimana caranya. Beneran loh. Jadi tinggal Williams sama Haas guys. Siapa tahu ya kita menemukan wajah-wajah baru karena masih ada nama-nama lama seperti Nico Hülkenberg juga yang masih on the talk juga. Jadi ya sekali lagi ini akan menarik tahun depan, gue nantikan banget. Apalagi si siapa tuh namanya Oscar Piastri udah diwanti-wanti sama si ini ya Jack Brown bilang katanya enggak lah, jangan di pressure dulu, kita kasih waktu dulu dia selama mungkin gitu. Udah di anak masin guys ya. Kita nggak boleh pressure dulu si Oscar Piastri guys. Jadi ya udahlah. Masalahnya dia masuknya kayak gitu anjir, gimana gak di pressure. Jadi Setelah kau menggusur pembalap favoritku, kau tidak ingin di pressure? Masalahnya yang digusur tuh tidak bisa. Ricciardo gitu. Kalau yang digusur Nikita Mazepin mungkin orang seneng gitu ya. Bagus Ya, gitu aja. Iya, kalau kayak kemarin siapa si Magnussen gitu kan. Wih, keren. misalnya Oscar Piastri masuk menggantikan Latifi, gue yakin orang dukung pasti. Iya, Nah ini bener, menggantikan Daniel Ricciardo. Ricciardo, Pak. Aduh. Masalahnya menggantikannya bukan abis kontrak lagi, depak anjir, ditendang coy. Itu ya. Betul. Itu yang pressure mental sih kita dari fans ya. Pressure-nya bukan pressure itu guys ya, pressure mental guys ya. Yang gue yakin Oscar Piastri harus kuat sih tahun depan. Semoga dia, at least dia top 10 lah, top 10. Mungkin 8, 9 gak masalah. Kalau bisa top 10 gitu bagus. Bangin Norris ya. Ya at least gitu lah. Tapi kalau misalnya di bawah ya aduh itu guys ya. Semoga ya sih. Gue udah gak sabar sih tahun depan ini karena sekarang Verstappen udah juara dunia, gue udah kayak F1 ya udah bodo amat gitu ya. Udah buruan kalau bisa gue simulasi di F1 Manager tuh gue simulate gitu anjir. sampai season depan gitu ya. Soalnya ini udah ngapain gitu kita lihat balapan sampai Abu Dhabi, kelamaan anjir. Sumpah ini Max Verstappen kedeketan anjir. Coba kalau misalnya championnya di Amerika itu enak gitu. Gara-gara Leclerc sih pakai salah-salah tolol emang tuh anak. Iya sih. Motornya itu di Ferrari dua-duanya guys ya. Dari pembalap sama di iya. Bukannya nahan dulu gitu udah bagus, last lap bablas. Aduh. Leclerc. Dah lah, gue mau belain juga gak bisa, orang memang tolol anjir. Emang salah gimana? Emang salah gitu kan. Aduh ya udahlah. Tuh Binotto aja tuh yang belain tuh, masih mau protes gitu kan waktu itu. Orang udah jelas-jelas cut track anjir, gimana mau protes. Susah anjir. Kalau gue jadi Binotto, itu gue marahin tuh Leclerc. Tolol lu ya, itu bener tuh. Kalau kemarin yang di Silverstone itu ketololan Binotto ya. Kebalik ya Binotto ya. Ya Leclerc-nya ke Binotto, tolol. Dibalik. Iya. Kampret. Tapi ini sekarang udah jadi satu sama nih guys, impas nih, sama-sama tolol ya nih guys ya. Jadi Ferrari ya, tolong. Ini fans tifosi ini tolong ya, kita udah sedih ya. Jangan di MU-in tahun depan ya, tolong ya. Jadi semoga bisa menjadi the next Arsenal lah ya. Arsenal sekarang udah di atas gitu kan, Ilham seneng banget sekarang ya. Jadi semoga Ferrari bisa. Inter gue gak tahu, kalau Inter gue gak ngikutin ya. Nopal tuh Inter. Gimana Inter Val? Inter jadi Ferrari kan? santai ya. Bersantai. Oke sih. Oke guys, itu aja guys. Jadi ngalor ngidul kemana-mana nih. Jadi itu aja untuk hari ini. Thank you so much yang udah dengerin. Semoga kalian ya terpuaskan lah telinga kalian ya mendengarkan celotehan kita. Seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga tinggalin komen. Bagaimana menurut kalian dan prediksi kota ya. Kita belum prediksi kota, cepet aja mungkin dari gua dulu. 1, 2, 3. Gua Leclerc, P2-nya Sainz, P3 Ricciardo, udah bodo amat. Yo. Topal, cepet aja, singkat. Durasi. Udah ngalor ngidul. Carlos. Hamilton, Verstappen, Carlos. Leclerc gak ada anjing. Oke. Dims. Russell, Leclerc, Alonso. Russell, Leclerc, Alonso. Ini masuk akal. Regi.
Gue Ricciardo Marek ini. P3 aja. Lagi. Banyak race, Alonso, Verstappen, Hamilton. Alonso P1 ya. Mercedes bawa upgrade loh guys. Mercedes bawa Iya. upgrade tuh. Iya. Tunggu aja tuh. Ya udah gue ganti Leclerc, Hamilton, Russell deh. Ya diganti. Wah, Ya masa diganti, guys. Ricciardo P3 anjir besok ya mungkin aja sih ya. Oke guys, Itu Gua kira Melendar ke 1. Oke. silakan kalian tulis prediksi kalian juga di kolom komentar ya. Jangan lupa nanti yang benar seperti biasa 50.000 ya. Kita udah lama gak main tebak-tebakan nih. Oke kalau gitu thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, tinggalin komen di bawah, share ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel JMX Phantom TV. Dan subscribe ke channel kita masing-masing juga. Link ada di deskripsi semua. Dan ya kita akan ketemu lagi di episode Breaking Point berikutnya. Bye bye, selamat.